Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Barun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat, dimana bilangan berpangkat yang pertama kita akan bahas adalah bilangan pangkat bulat positif, dimana jika A anggota bilangan real dan N lebih dari 1, maka N anggota bilangan asli. Maka A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kalinya ini, dimana A ini disebut bilangan pokok dan N di sini adalah bilangan pangkat atau eksponennya. Di dalam bilangan pangkat ini ada beberapa sifat-sifat di bilangan berpangkat, ya, sifat-sifat bilangan pangkat bulat positif atau sifat-sifat eksponennya. Jika A dan B bilangan real dan M dan N-nya bilangan bulat positif, maka sifat yang pertama adalah jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi untuk perkalian itu menjadi penjumlahan. Untuk yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau perkalian berubah menjadi penjumlahan, maka pembagian berubah menjadi pengurangan. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N menjadi A pangkat M dikali N, di mana bilangan pangkat dipangkatkan berubah menjadi perkalian. Selanjutnya yang nomor 4, A dikali B pangkat M. Karena ini di dalam kurung, maka masing-masing ada A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi masing-masing mendapatkan bagian dari M ini sendiri. Yang terakhir yang kelima, A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Masing-masing menjadi punya pangkat M-nya ini. Ini adalah 5 sifat-sifat bilangan pangkat atau sifat-sifat eksponennya. Contoh yang pertama, sederhanakanlah bentuk yang pertama, A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan, karena tadi operasinya perkalian, maka berubah menjadi penjumlahan. A pangkat 3 dikali A pangkat 5 sama dengan A pangkat 3 ditambah 5 sama dengan A pangkat 8. Jadi bentuk sederhana dari A pangkat 3 kali A pangkat 5 adalah A pangkat 8. Selanjutnya A pangkat 7 dibagi A pangkat 5 sesuai dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Apabila bilangan pangkat itu sama, ya, maka kalau pembagian berubah menjadi pengurangan. Kalau A pangkat 7 dibagi A pangkat 5, hasilnya A pangkat 7 dikurangi 5. 7 dikurangi 5 kan 2, sehingga A pangkat 7 dibagi A pangkat 5 itu bentuk sederhananya adalah A pangkat 2. Selanjutnya ada bilangan yang berbeda. A pangkat 2 dikali B pangkat 5 dikali C pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, semuanya ini nanti ada kesinambungan dengan 2 ini, ya. Semuanya dikalikan dengan bilangan pangkat 2 ini. Jadi A pangkat 2 dikali 2, B pangkat 5 dipangkatkan 2 jadi B pangkat 5 dikali 2, C pangkat 3 dipangkatkan lagi 2 menjadi C pangkat 3 kali 2. 2 kali 2 kan 4, jadi A pangkat 4. Terus B pangkat 5 kali 2 menjadi B pangkat 10. Dan C pangkat 3 kali 2 menjadi C pangkat 6. Seperti itu. Selanjutnya, jika A pangkat 10 dibagi A pangkat 4 dipangkatkan, keduanya ini dipangkatkan lagi 2, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung ini, ya. A pangkat 10 dibagi A pangkat 4 itu kan menjadi A pangkat 10
dikurangi A pangkat 4. 10 dikurangi 4 hasilnya adalah A pangkat 6. Dan A pangkat 6 ini dipangkatkan lagi 2 ya, pangkat dipangkatkan lagi menjadi perkalian. Jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi bentuk sederhana dari A pangkat 10 dibagi A pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, hasilnya adalah A pangkat 12. Selanjutnya A pangkat 7 dikali B, maaf ya, A pangkat 7 kali B pangkat 3 dibagi A pangkat 4 dikali B, semuanya ini dipangkatkan 2, maka A dan B ini semuanya nanti dikalikan dengan 2. Kita kerjakan yang sejenis A dan A, B dengan B. Jadi A pangkat 7 dibagi A pangkat 4, karena pembagian kan berubah menjadi pengurangan. 7 dikurangi 4 ya, sehingga di sini A pangkat 7 dikurangi 4, dan B nya B pangkat 3 per B. B di sini karena tidak muncul pangkatnya, maka ini adalah pangkat 1, sehingga B pangkat 3 dikurangi 1 kan sama dengan 2. Ketemunya B pangkat 2 dikali 2 lagi. Jadi A nya ketemu 3 dan B nya ketemu 2, semuanya dikalikan dengan pangkat 2 ini. A pangkat 3 kali 2 dan B 2 kali 2, sehingga hasilnya A pangkat 6 dan B pangkat 4. Itu adalah contoh-contoh dari bilangan pangkat positif. Selanjutnya ada bilangan pangkat bulat negatif dan 0. Ya, apabila ada 1 per A pangkat M sama dengan, karena 1A pangkat 0 berapapun ya bilangan, jika dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1, dibagi A pangkat M sama dengan, karena ini adalah pengurangan ya, 0 dikurangi M, maka kan hasilnya negatif M ya, sama dengan A pangkat negatif M, sehingga A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi untuk bilangan bulat negatif itu sama dengan, kalau dipositifkan itu sama dengan 1 per A pangkat M. Seperti itu ya. Di A pangkat negatif nanti hasilnya 1 per A pangkat bilangan itu sendiri. Contohnya, nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dalam pangkat bulat positif. Yang pertama ada 2 pangkat negatif 3, yang kedua ada 2 dikali A pangkat negatif 4, yang ketiga 1 per 5 dikali P pangkat negatif 1, yang keempat ada 2 dikali A pangkat negatif 3 per P pangkat negatif 7, dan yang terakhir 1 per A pangkat negatif N, di mana A ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, masing-masing ini yang perlu kita perhatikan adalah ketika ada bilangan yang sama ini ya, yang berkelanjutan 2 dikali A pangkat negatif 4 ya, ini yang pangkatnya adalah yang belakang saja, yang depan itu kan tidak muncul karena pangkatnya 1 kan tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi langsung saja dari masing-masing soal ini pembahasannya. Yang pertama, 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 ya kan? 2 pangkat negatif sama dengan 1 per pangkat positifnya ya. 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Selanjutnya yang kedua, 2 kali A pangkat negatif 4, yang ada pangkatkannya belakang, jadikan 1 per A pangkat negatif 4 ya, 1 per A pangkat 4 ya, karena negatif menjadi positif, 1 per A pangkat 4 dan 1 dikali 2 menjadi tetap 2. Jadi kan 2 dikali A pangkat 1/4 itu sama dengan 2 per A pangkat 4. Yang ketiga, 1 per 5 kali P pangkat negatif 1 ya. 5 itu kan tetap 1/5 ya kan.
dan 1 per P pangkat negatif 1 kan menjadi P pangkat positif ya, karena 1 tidak usah ditulis, jadi kan 1 per 5 dengan P, jadi kan 1 kali P kan tetap P, sehingga hasilnya adalah P per 5 seperti itu ya. Yang selanjutnya 2 kali A pangkat negatif 3 dibagi P pangkat negatif 7 itu sama dengan ya, karena A pangkat negatif 3 menjadi 1/A pangkat 3 ya, karena A pangkat negatif 3 menjadi 1/A pangkat 3 ya, 1 dikali bilangan 2 kan tetap 2, dan P nya ini ya 1/P pangkat negatif 7 kan menjadi P pangkat 7 ya, dan 1 dikali P kan tetap P ini sendiri, sehingga 2 dikali A pangkat negatif 3 dibagi 2 pangkat negatif 7 itu sama dengan 2 dikali P pangkat 7 per A pangkat 3. Selanjutnya 1 per A pangkat negatif N itu jika A nya tidak sama dengan 0 maka ketemunya satunya tetap ya, dan A pangkat negatif N itu kan sama dengan 1 per A pangkat N sesuai dengan sifatnya tadi ya, bilangan bulat negatif kan A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Kalau ini kan N, jadi kan A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, 1 dibagi 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N ya, karena kan dibalik pembilang. Kalau operasi pecahan dalam operasi pembagian dalam pecahan kan pembilang jadi penyebut, jadi kan 1 per 1 pangkat A pangkat N itu kan sama dengan A per N per 1 lah, karena per 1 masa tidak usah ditulis, kita tulis A pangkat N ini saja ya. Terima kasih dari saya. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di materi selanjutnya, ada bilangan akar dan logaritma. Terima kasih, sampai jumpa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.